saya diberikan konsol Nintendo oleh ayah saya atau bapak saya. Saya diberikan konsol Nintendo, saya bermain bersama teman saya. Terus kemudian di situ ada tren yang namanya PlayStation, saya bermain lambat laun di SMP, dan saya menghabiskan sedikit waktu untuk bermain video game. Tapi sebetulnya dari semua, jika dilihat dari keseluruhan hidup saya hanya melihat video game ini sebetulnya tidak terlalu banyak, dan mungkin istilahnya jika dibilang kecanduan parah itu tidak, tetapi saya hanya ingin melihat dan juga saya ingin memanfaatkan waktu saya itu agar lebih baik. Itu mungkin dengan salah satunya adalah dengan meninggalkan bermain video game. Nah, setelah saya mengalami istilahnya mungkin kecanduan, atau mungkin bisa disebutnya adalah tidak bisa mengontrol waktu dengan baik, atau mungkin istilahnya menghabiskan waktu hampir banyaknya itu di video game, itu pada saat kuliah. Dan setelah itu lulus kuliah, terutama ya waktu pas pandemi itu, apalagi pandemi kan kita diharuskan untuk di rumah juga. Dan juga mungkin saya merasa ingin banget bermain game itu setelah adanya game online di versi mobile, seperti MOBA atau mungkin juga game FPS yang menggunakan platform handphone dan juga menggunakan internet. Saya menghabiskan waktu saya itu mungkin jika dibilang tidak terlalu banyak ya, hanya mungkin 1-3 jam, mungkin pernah 4 jam, tapi saya tidak pernah menghabiskan yang istilahnya hingga setengah hari seperti itu. Namun jika kalau diakumulasi dari 1 hari sampai 1 minggu, itu cukup lumayan. Istilahnya 3 dikalikan 7 hari saja, 3 jam dikalikan 7 hari saja, seperti itu. Mungkin lebih istilahnya adalah kayak gak main game 1 hari itu seperti kayak ada yang kurang gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana sulitnya keluar atau berhenti bermain game? Itu sulitnya itu cukup lumayan ya, bahkan dibilangnya susah sekali menurut saya. Karena waktu dulu beberapa bulan ya, bahkan belum sampai 1 tahun ini, saya berkomitmen untuk menjadi konten kreator video game kayak gitu. Karena di tahun-tahun ini kita kalau saya lihat itu prospeknya cukup lumayan, cukup bagus kayak gitu. Jadi saya pikir menjadi konten kreator tuh kayaknya bagus ya. Terutama saya kan juga suka main game kayak gitu. Saya bisa memanfaatkan lah dengan bermain game kayak gitu. Tapi sayangnya kekurangan saya adalah ketika saya membuat konten itu, saya mungkin kekurangan device, kekurangan peralatan yang memadai, sehingga konten saya pun tidak terlalu bagus gitu. Bahkan banyak orang yang mungkin kurang suka dengan saya bermain video game karena saya porsinya lebih banyak untuk bermain game saja tanpa membuat konten, tanpa dibikin konten dalam membuat konten video game. Kan harusnya saya itu membuat konten video game, jadi
saya bermain game terus habis itu saya record. Itu kan pada umumnya seperti itu, atau mungkin yang kayak dilakukan Bang Widah Basudara itu dengan live mungkin ya, seperti itu. Dan terus lambat laun tuh saya berpikir, oh saya kok kayak merasa stuck ya, merasa tidak ada kemajuan kayak gitu dalam membuat konten video game ini. Dan pada akhirnya saya berusaha tidak bikin konten lagi. Terus beberapa waktu setelah itu saya berusaha meninggalkan yang namanya game online. Jadi sudah saya berusaha menggunakan game online. Setelah itu ya masih tetap bermain game offline, tapi game offline pun saya juga bisa menghabiskan waktu juga lama gitu. Dan juga saya pikir kalau saya tidak bikin konten, ada perasaan saya yang kurang enak gitu. Pada akhirnya ya sudah saya tinggalkan sekalian game online dengan game offline kayak gitu. Dan itu juga butuh kesabaran, butuh waktu juga teman-teman. Tidak mudah kayak gitu, apalagi mungkin yang teman-teman yang sedang melihat video ini, mungkin teman-teman juga merasa sedang struggle juga, ingin berhenti bermain video game, entah itu online ataupun offline, ataupun hanya sekedar moderasi, yaitu bermain saat saja, bukan pemain yang keras gitu ya, maksudnya pemain hardcore, pemain yang untuk mungkin menjadi atlet e-sport kayak gitu. Tetapi sebetulnya itu memang di awal-awal memang susah teman-teman, tapi untuk beberapa lamanya itu nanti akan terbiasa gitu. Istilahnya ketika teman-teman mungkin, contoh kata, teman-teman kecanduan sesuatu, misalkan teman-teman ingin keluar kebiasaan itu, karena kebiasaan itu mungkin menghambat aktivitas teman-teman di dalam keseharian teman-teman, maka teman-teman berusaha untuk yang namanya mengganti habit tersebut. Nah, salah satu metode saya dalam keluar dari bermain video game ini adalah dengan cara, yaitu pertama mengubah kebiasaan saya, habit saya dengan video game ini dengan hal-hal yang lain, yaitu salah satunya mungkin dengan, kalau saya ini kan sekarang lagi suka mungkin hobi olahraga, membaca buku. Kemudian jika teman-teman belum punya pekerjaan, ya mungkin teman-teman mencari pekerjaan agar bisa aktivitas itu tuh bisa digantikan gitu dengan bekerja. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar quit from video game, but you have another activities, kalian punya aktivitas lain, sehingga teman-teman itu tidak hanya sekedar fokus keluar dari habit tersebut, tapi kalian juga merubah gitu untuk mengganti. Karena begitu teman-teman itu keluar dari kebiasaan bermain video game, pasti teman-teman itu punya waktu luang. Nah, waktu luang itu kalian bisa gunakan, kalian bisa ganti apa gitu yang mungkin lebih bermanfaat buat teman-teman atau lebih bernilai buat teman-teman. Itu bisa bermacam-macam. Saya tidak bisa bilang A, tidak bisa bilang B, itu bidang C itu lebih baik, tapi teman-teman sendiri bisa mencari hal yang mungkin bermanfaat. Kemudian manfaatnya dari saya itu keluar dari video game, pertama saya memiliki waktu luang lebih. Salah satunya mungkin saya bisa lebih fokus dalam bekerja. Kedua, saya juga ada waktu luang
itu lebih, dan saya bisa memanfaatkan waktu luang ini mungkin dengan me time, dengan meningkatkan quality time, atau mungkin bisa juga family time yang biasanya teman-teman mungkin menghabiskan waktu buat main video game. Kalian bisa berinteraksi dengan teman, bisa berinteraksi dengan keluarga gitu, atau mungkin ada hobi yang sebetulnya teman-teman itu pengen lakukan tapi mungkin terhalang dengan, atau karena tertutup, atau mungkin karena teman-teman lebih suka bermain video game. Jadi lebih benefitnya ke waktu, terus kemudian juga emosional. Untuk emosional saya juga merasa lebih tenang, lebih kalem, dan juga mungkin yang jelas ketika saya bermain game itu, terutama game online ya, game online yang bergenre MOBA ini, saya merasa setiap kali kalah pun juga marah-marah teman-teman. Jadi setelah saya sudah beberapa bulan ini, saya merasakan wah, ada enaknya gitu, ada rasa tenang gitu loh. Jadi ketika saya tidak bermain video game itu, saya merasa tenang gitu. Saya bisa melakukan aktivitas lain, saya tidak merasa ketrigger gitu, ingin main game, padahal di situ mungkin kalian sedang bertemu sama teman-teman gitu atau dengan keluarga, tapi ada waktu senggang, kalian nggak buru-buru untuk main video game seperti itu. Ya, mungkin benefitnya seperti itu ya. Terus ketiga juga berhemat gitu ya. Salah satu sekarang itu yang jadi isu juga adalah membeli sesuatu atau membeli video game dengan uang ini sudah terjadi di banyak sih. Bahkan pas waktu ada konsol itu kan juga kita harus beli konsol juga kan, harus beli konsol, harus beli VCD, harus beli alat-alatnya, bukan untuk bermain video game gitu kan. Pasti itu juga butuh uang juga. Terus sekarang juga ada istilahnya gacha ya, gacha yang di situ kita ingin mendapatkan item itu kita harus melakukan seperti gambling seperti itu untuk mendapatkan item yang kita inginkan dan juga item yang lebih bagus gitu. Itu dengan uang gitu, bukan hanya sekedar koin ataupun reward yang di dalam game, tapi benar-benar kita harus menggunakan uang. Dan menurut saya itu adalah benefit ketika saya berhenti bermain game online ya, terutama ini game online ya. Game offline itu ya mungkin adalah sebagian yang masih harus untuk membayar kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu benefitnya adalah keuangan saya jadi lebih irit karena saya berhenti gitu untuk bertransaksi dalam game. Seperti itu. Jadi ada waktu, ada emosional ataupun kesehatan, dan juga ada keuangan. Kemudian ada kerugiannya apa? Kerugian yang dirasa adalah mungkin ketika kita itu pas keluar dari video game ini, pasti ada di otak kita, ada di pikiran kita itu masih ada lah istilahnya kenangan dalam pikiran kita itu ingin bermain game gitu, ingin meluangkan waktu kita untuk bermain game, rasanya ingin melampiaskan kesedihan kita, emosi kita atau depresi kita itu dalam video game. Itu pasti ada juga, terutama ketika temenmu biasanya main game, teman mabar itu pasti akan ada yang ingin mengajakmu lagi untuk bermain game.
dan kemudian juga ada yang jelas ada rasa ingin bermain game itu pasti ada gitu teman-teman. Tapi mungkin teman-teman juga di keputusan untuk berhenti ataupun mengurangi pasti juga ada cara ya, salah satunya ya mungkin dengan berhenti untuk beberapa bulan ataupun apalah seperti itu. Pasti adalah kekurangannya, yang jelas yaitu tadi kita pasti ingin kembali lagi kayak itu. Sama dengan addict dan adiktif lainnya itu pasti kita seperti ketrigger ya, seperti pengen main lagi ya. Itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Tentu juga itu jadi tantangan lah, itu kekurangannya di situ. Dan mungkin atau ketika teman-teman berhenti video game, mungkin teman-teman jadi larinya ke yang lain juga bisa. Mungkin adiksi yang jelek yang lain mungkin bisa gitu. Maka kalian teman-teman harus persiapkan diri ketika teman-teman itu sudah berhenti ataupun mungkin istirahat sejenak atau mungkin mengurangi bermain video game seperti itu. Kesimpulannya adalah ketika kalian berhenti bermain game atau ingin mengurangi, itu mungkin akan ada manfaatnya, itu mungkin juga ada kekurangannya. Salah satu manfaat dan kekurangannya sudah saya jelaskan terperinci di dalam video. Yang jelas adalah ketika teman-teman itu berhenti sejenak atau untuk berhenti selamanya seperti itu, teman-teman tahu bahwa di kehidupan ini tuh nggak hanya sekedar bermain video game. Ada kehidupan lain, ada waktu lain seperti itu. Ada mungkin sesuatu hobi atau keinginan teman-teman yang mungkin belum tercapai, tapi teman-teman waktunya sudah digunakan untuk bermain video game. Jadi teman-teman mungkin tersita waktunya di situ, sedangkan teman-teman mungkin punya hobi, punya passion yang lain seperti itu. Nah, dengan kalian berhenti sejenak atau berhenti seterusnya, itu otak kalian atau pikiran kalian juga seperti mereset ataupun tidak berpikiran bahwa hanya hidup ini hanya, apalagi terutama jika teman-teman sedang emosional di kehidupannya, itu tidak langsung menyalurkan ke video games. Mungkin bisa hal yang lain kayak gitu, seperti misalkan olahraga, baca buku, atau mungkin bermain musik atau melakukan hobi. Yang jelas teman-teman pasti jelas punya waktu lebih, pasti. Mungkin yang pertama, mungkin ada yang teman-teman mungkin habis uangnya untuk bermain video game, mungkin jadi sekarang ketika sudah nanti berhenti atau istirahat sejenak untuk bermain game, jadi uangnya jadi lebih teratur seperti itu. Atau mungkin yang teman-teman mungkin tidak punya banyak waktu, jadi lebih banyak waktu luang seperti itu. Atau mungkin yang dulunya teman-teman emosional ketika bermain game atau habis main game jadi lebih tenang. So pasti ada benefitnya, pasti ada kekurangannya, dan kekurangannya juga sudah saya jelaskan. Untuk experience atau semuanya itu, ini adalah experience saya. Jangan teman-teman simpulkan ataupun jangan teman-teman berharap bahwa nanti ketika saya berhenti itu bakalan seperti ini. Tidak, pasti struggle tiap orang-orang itu berbeda, pasti nanti hasilnya pun juga berbeda, yang dirasakan pun juga berbeda. Yang jelas
Jika mungkin teman-teman ingin berhenti bermain video game ataupun mungkin ingin berhenti sejenak, mungkin dengan video ini bisa memotivasi teman-teman ataupun menginspirasi teman-teman kayak gitu. Karena saya sendiri pun sampai sekarang pun saya juga masih untuk usaha berhenti gitu loh untuk bermain video game, karena saya juga ingin melakukan hal yang lain di luar video game, tapi saya juga tahu konsekuensi yang saya lakukan seperti itu. But apa yang kalian lakukan selagi itu baik pasti akan bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Like video ini jika kalian suka, tidak suka silahkan dislike, dan share video ini ke teman-teman saudara jika video ini bermanfaat, dan kalian boleh berikan kritik atau saran di kolom komentar. Saya Miftah Ramadan dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.